Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Imam Solikin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi terdistribusi. Sebelum kita belajar lebih mendalam tentang aplikasi terdistribusi, kita harus tahu apa itu aplikasi terdistribusi. Adapun pengertian aplikasi terdistribusi, yang pertama, aplikasi terdistribusi merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada banyak komputer dalam jaringan. Aplikasi ini juga saling berinteraksi untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Adapun pengertian lain tentang aplikasi terdistribusi, adalah suatu aplikasi yang processing requirement-nya terdiri dari beberapa komputer, dan datanya bisa disimpan di beberapa lokasi, secara fisik. Adapun pengertian lain tentang aplikasi terdistribusi, adalah suatu aplikasi yang processing requirement-nya terdiri dari beberapa komputer, dan datanya bisa disimpan di beberapa lokasi, secara fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu, keuntungan menggunakan aplikasi terdistribusi. Yang pertama, biaya mainframe atau cost of mainframes. Artinya adalah, dalam aplikasi terdistribusi, semua komputer dapat saling share data. Dalam melakukan share, setiap komputer tidak diharuskan untuk memiliki mainframe yang sama. Sehingga biaya mainframe dapat ditekan. Yang kedua, kepemilikan data atau data ownership. Artinya, data dapat diakses bebas tanpa adanya perizinan dari pemiliknya. Karena tanggung jawab memanage data tidak didelegasikan. Yang ketiga, keamanan atau security. Artinya, untuk sebuah organisasi, sebagian besar datanya harus dapat diakses dengan mudah. Namun, data perusahaan yang sensitif harus tetap diamankan. Sehingga aplikasi terdistribusi itu mensegmentasi atau membagi data secara fisik atau antara data yang secure dan data yang easily accessible. Pembahasan selanjutnya yaitu, pertimbangan yang harus diketahui ketika merancang sebuah aplikasi terdistribusi. Yang pertama, perbedaan tipe data. Artinya, bagaimana kita harus bisa menghandle tipe data yang tidak kompatibel dengan sistem operasi yang ada. Yang kedua, server failure. Artinya, bagaimana kita bisa menghandle saat server sedang down dan tidak memberikan respon, sedangkan data dapat diakses setiap saat. Yang ketiga, client failure. Artinya, tidak semua data disimpan di sisi server. Kita harus mempertimbangkan bagaimana server mengetahui bahwa terjadi masalah pada klien yang menyimpan data. Yang kelima, security, artinya, pada aplikasi terdistribusi, banyak ancaman keamanan. Di sini kita tidak hanya memperhatikan autentikasi dan otorisasi, tetapi juga harus memperhatikan keamanan komunikasi antara klien dan server. Yang kelima, atau yang terakhir, synchronizing clock, artinya, kita harus memastikan sinkronisasi waktu di berbagai komputer yang berkomunikasi di dalam aplikasi terdistribusi. Yang keempat, retrieving calls, artinya, jika klien sudah memanggil suatu metode dan server tidak memberikan respon, maka tidak akan diterima ketika memanggil ulang metode tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang, tujuan kenapa kita membangun aplikasi terdistribusi. Adapun tujuannya adalah, menyatukan kemampuan dari sumber daya atau sumber komputasi atau sumber informasi yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya. Adapun tujuan lainnya adalah transparansi. Dari transparansi ini memungkinkan pengguna sistem terdistribusi untuk melihat sumber daya yang terpisah tersebut seolah-olah sebagai satu sistem komputer tunggal, seperti yang biasa digunakannya. Itulah penjelasan singkat tentang pengenalan aplikasi terdistribusi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.